Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdiansyah dari kelas pengelolaan pencemaran lingkungan dengan NIM 196300006. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pupuk kompos. Saya dari jurusan kimia Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malang. Jadi pada kesempatan kali ini beberapa hal yang akan kita bahas adalah latar belakang mengapa pengomposan itu diperlukan, kemudian prosedur pembuatan kompos secara anaerob. Yang ketiga adalah poin-poin yang harus diperhatikan saat membuat kompos dengan metode anaerob. Yang keempat adalah alasan pemilihan serta penambahan bahan. Yang kelima adalah daftar pustaka, dan yang keenam adalah dokumentasi. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi sampah itu sudah menjadi permasalahan akut yang tidak kunjung terselesaikan. Per November 2021, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat 36,2% sampah yang tidak terkelola dan mencemari lingkungan. Sedangkan 52,35% merupakan sampah organik berupa sisa makanan dan daun, kayu, atau ranting. Persentase tersebut jauh melampaui sampah plastik, yakni sebesar 18,59% yang notabene tergolong sampah yang sulit untuk terdekomposisi. Maka dari itu, sampah organik tersebut dapat kita olah menjadi kompos yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis bila dipasarkan dan memiliki kualitas yang mumpuni. Proses pengomposan merupakan proses penurunan kadar C dan nitrogen, karbon nitrogen bahan organik hingga sama dengan karbon nitrogen tanah. Bahan organik dipilih karena cepat terdekomposisi oleh bakteri dan jamur karena kandungan nutrisi dan airnya yang tinggi. Bahan organik seperti daun, sisa makanan, sekam padi, atau ranting itu dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kompos. Jadi seluruh bahan organik yang ada di alam itu bisa dibuat kompos karena banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri dan jamur untuk hidup. Nantinya bakteri dan jamur akan mendekomposisi bahan-bahan organik tersebut. Jadi pembuatannya itu umumnya dilakukan secara aerob atau anaerob. Garis besarnya aerob atau anaerob. Dan di masa ini banyak digunakan bioaktivator berupa efektif mikroorganisme 4 atau E4 untuk mempercepat proses dekomposisi sampah organik. Jadi nanti prosesnya berjalan lebih cepat. Yang kedua adalah prosedur pembuatan kompos. Secara umum, pembuatan kompos itu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu anaerob dan aerob. Kompos anaerob merupakan penguraian bahan organik tanpa adanya oksigen yang dilakukan dalam wadah tertutup dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk membantu proses dekomposisi bahan organik. Prosedur dari kompos anaerob adalah metana, karbon dioksida, dan asam organik. Pada proses anaerob dibutuhkan waktu 10-18 hari sampai kompos matang dengan warna coklat gelap atau kehitaman. Namun alangkah baiknya kompos secara anaerob bisa dilakukan selama 2 atau 3 bulan sampai bahan-bahan organik atau limbah-limbah organik terdekomposisi secara sempurna sehingga mudah hancur ketika diaplikasikan ke dalam tanah. Yang kedua adalah aerob. Kompos aerob itu dihasilkan dari penguraian bahan-bahan organik dengan adanya oksigen atau udara yang menghasilkan produk utama yaitu karbon dioksida, air, dan panas. Pada proses aerob dibutuhkan waktu 20-40 hari atau bahkan lebih lama sampai kompos telah matang. Jadi proses aerob ini waktunya lebih lama dibanding anaerob.
Selanjutnya adalah prosedur pembuatan kompos anaerob. Prosedurnya atau langkah-langkah berdasarkan Raprianto tahun 2019, antara lain yang pertama adalah menyiapkan tempat kompos, bisa berupa ember, kotak kayu, atau membuat lubang di tanah, lubang galian, kemudian ditimbun dengan sampah-sampah dengan susunan-susunan tertentu. Yang kedua adalah menyiapkan alat berupa alat pencacah, bisa besar ataupun alat pencacah yang praktis, sekop, dan alat pendukung lain yang sekiranya dibutuhkan saat pembuatan kompos. Yang ketiga adalah menyiapkan bahan baku berupa sampah daun di sekitar rumah, air, dan bioaktivator E4. Jadi bahan bakunya tidak terpaku sampah daun, bisa sampah rumah tangga ataupun sampah pertanian. Yang keempat adalah menyiapkan bahan tambahan yang bisa berupa bahan organik lain seperti sekam padi, di mana sekam padi ini nantinya memiliki nisbah C per N yaitu 30, di mana nilai 30 itu sangat optimal untuk proses pengomposan. Yang kelima adalah tahap bahan baku, itu daun, baik yang kering atau basah itu dicacah kecil untuk memperluas permukaan sampah, sehingga sampah dapat dengan mudah dan cepat terdekomposisi menjadi kompos. Kemudian mencampurkan sekitar 1 cc E4 dengan 1 gram gula serta 1 liter air. Nah, E4 ini berguna sebagai bioaktivator untuk mempercepat dekomposisi, sedangkan gula sebagai sumber energi agar bakteri E4 berkembang dengan cepat. Kemudian sampah daun dengan sekam padi dan limbah rumah tangga dicampur dan pastikan tidak ada kontaminan sampah lain, yaitu sampah anorganik seperti plastik dan lain-lain yang dapat mengganggu proses dekomposisi. Yang ketujuh adalah mencampurkan sampah daun, sekam padi, dan limbah rumah tangga tersebut dengan larutan dekomposer E4 yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu E4 ke air gula dan 1 liter air. Kemudian dicampur secara merata, kemudian ditiriskan dan dipindahkan ke ember. Namun jangan sampai media terlalu basah. Jadi ditiriskan terlebih dahulu. Dan kita harus mengkondisikan keadaan limbah dalam ember itu lembab. Namun ketika kita ingin membuat pupuk cair itu bisa medianya itu bisa kita buat basah agar pupuk cair yang dihasilkan itu cukup banyak, kemudian bisa diaplikasikan ke banyak tanaman. Yang ke-10 adalah kita bisa mengecek setiap hari dan dilakukan pembalikan setiap 3 hari sekali. Dan untuk waktunya menurut jurnal atau literatur ini hanya diperlukan kurang lebih 10 sampai 18 hari hingga warna limbah organik menjadi coklat tua atau kehitaman, di mana menandakan kompos telah matang. Namun dalam literatur lain itu dibutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 bulan, di mana limbah organik itu sangat mudah hancur, jadi cukup mudah atau sangat mudah untuk diaplikasikan ke tanah atau tanaman. Yang ketiga adalah poin yang perlu diperhatikan ketika kita membuat kompos. Yang pertama adalah ukuran bahan mentah. Ukuran bahan mentah sampai batas tertentu, di mana semakin kecil ukuran potongan, maka semakin cepat pula waktu membusukkannya, di mana luas penampang atau luas daun itu semakin besar, di mana kontak dengan E4 semakin besar, jadi semakin cepat pembusukannya. Jadi ukuran bahan sekitar 5-10 cm itu sudah sesuai untuk pengomposan, ditinjau dari aspek sirkulasi udara yang mungkin terjadi. Kemudian suhu dan ketinggian bahan. Makin tinggi volume timbunan, makin mudah timbunan menjadi panas. Sebaliknya apabila terlalu panas, terlalu dangkal akan cepat kehilangan panas. Dalam keadaan suhu ruang kurang optimum, bakteri-bakteri yang bekerja pada timbunan tersebut tidak akan berkembang secara wajar.
Akibatnya pembuatan kompos akan berlangsung lebih lama. Sebaliknya, timbunan terlalu tinggi akan mengakibatkan suhu menjadi sangat tinggi. Jadi peranan suhu dan ketinggian ini sangat vital, di mana bakteri-bakteri itu membutuhkan suhu yang optimal untuk menjalankan reaksi-reaksi tertentu, reaksi-reaksi dekomposisi untuk mendekomposisi limbah-limbah organik yang digunakan dalam kompos. Yang ketiga adalah nisbah C dan N, karbon dan nitrogen. Mikroba perombak bahan organik itu memerlukan karbon sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan membutuhkan nitrogen untuk pembentukan protein. Rasio C dan per N, C karbon nitrogen dengan nilai 30 merupakan nilai yang diperlukan untuk proses pengomposan yang efisien. Apabila karbon nitrogen rasionya terlalu besar, misalnya lebih dari 40 atau terlalu kecil kurang dari 20, hal tersebut akan mengganggu kegiatan biologis proses dekomposisi. Kemudian yang keempat adalah nilai pH. pH optimum berkisar 5,5 sampai 8. Pada pH tinggi terjadi kehilangan nitrogen akibat volatilisasi. Pada awal pengomposan umumnya pH agak masam karena aktivitas bakteri menghasilkan asam. Namun pada tahap selanjutnya pH akan bergerak menuju netral. Yang kelima adalah aerasi. Aktivitas mikroba aerob ini dalam proses kompos aerob itu memerlukan oksigen selama proses perombakan berlangsung. Pembalikan timbunan bahan kompos selama proses dekomposisi berlangsung sangat dibutuhkan dan berguna untuk mengatur pasokan oksigen bagi aktivitas mikroba. Sedangkan pada proses anaerob hanya dilakukan pembalikan untuk mengontrol suhu agar tidak terlalu panas. Jadi pada anaerob itu tetap diperlukan pembalikan, namun tidak seintens atau sesering dari proses aerob, di mana tujuan dari pembalikan pada anaerob agar suhu ketika kita membuka kompos di ember itu suhunya bisa terkontrol, tidak terlalu panas sehingga tidak mengganggu proses dekomposisi dari bakteri. Yang selanjutnya adalah kelembapan. Timbunan kompos harus selalu lembab dengan kandungan lengas 50-60% agar mikroba tetap beraktivitas. Kelebihan air akan mengakibatkan volume udara menjadi berkurang. Sebaliknya jika terlalu kering, proses dekomposisi akan berhenti. Yang keempat adalah alasan pemilihan serta penambahan bahan untuk pembuatan kompos. Bahan utamanya antara lain daun kelengkeng, limbah dapur, dan sekam padi. Pemilihan daun kelengkeng karena menurut literatur daun kelengkeng itu memiliki nisbah karbon dan nitrogen pada rentang 20-30, di mana pada rentang tersebut merupakan nilai nisbah karbon nitrogen yang optimal untuk proses pengomposan. Begitu juga dengan limbah dapur yang rata-rata seperti sawi dan lain-lain yang kita limbah yang biasa dihasilkan dari limbah rumah tangga itu memiliki nisbah karbon nitrogen pada rentang 25-32, di mana nilai tersebut masih tergolong optimal untuk proses pengomposan. Sedangkan penambahan sekam padi bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengomposan karena menurut literatur sekam padi memiliki nilai nisbah karbon nitrogen sebesar 30, di mana nilai tersebut sangat optimal untuk proses pengomposan. Selanjutnya adalah air, EM4 dan gula atau air gula. Air dibutuhkan untuk melarutkan EM4 dan air gula atau gula, di mana EM4 itu berperan sebagai bioaktivator untuk mempercepat proses dekomposisi dari limbah organik. Sedangkan gula atau air gula itu sebagai sumber energi untuk mikroorganisme agar mikroorganisme setelah aktif sebelum
kita masukkan ke dalam atau kita campurkan dengan limbah organik. Jadi teknisnya kita melarutkan seperti yang di prosedur pembuatan, kita melarutkan E4 beserta gula itu ke dalam 1 liter air dan didiamkan selama 1 malam untuk agar bakteri-bakteri yang ada pada E4 atau efektif mikroorganisme 4 itu telah aktif, sehingga ketika kita mencampurkan dengan kompos itu langsung terjadi proses dekomposisi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan kompos tidak terlalu lama. Yang kelima adalah daftar pustaka. Berikut adalah beberapa acuan atau dasar bagi saya untuk membuat kompos dengan metode anaerob dengan bahan utama tersebut. Yang keenam adalah dokumentasi. Pertama adalah proses pembuatan. Proses pembuatan diawali dengan persiapan alat dan bahan. Alat seperti pisau besar untuk mencacah dan sekop, ember itu diperlukan. Sedangkan bahannya seperti daun kelengkeng, sekam padi, dan limbah rumah tangga. Yang kedua adalah peracangan bahan. Seperti yang tersebut di atas, peracangan bahan berguna untuk memperluas area, karena luas area di mana semakin kecil atau semakin luas area kontak dengan E4 atau mikroorganisme 4, efektif mikroorganisme 4 akan mempercepat proses dekomposisi. Yang ketiga adalah membuat larutan E4 dan air gula, di mana E4 itu untuk bioaktivator, air gulanya untuk sumber energi bagi bakteri-bakteri yang ada pada E4. Yang keempat adalah pencampuran bahan. Yang kelima adalah pencampuran bahan yang telah tercampur dengan larutan E4. Dan yang terakhir adalah penyimpanan, di mana saya menggunakan media ember dan ditutup dengan plastik dan karet untuk proses anaerobnya. Pengamatan harian. Terlihat dari tampilan hari pertama sampai hari kelima belum ada perbedaan signifikan, di mana daun-daun masih kelihatan segar dan belum ada perubahan warna secara signifikan, belum ada bau-bau yang muncul, bau-bau khas pengomposan yang muncul. Sedangkan pada hari ke-6 sampai ke-10 itu daun-daun sudah mulai menghitam dan muncul bau khas dari pengomposan, di mana itu menandakan sudah mulai terjadinya proses dekomposisi oleh bakteri-bakteri yang kita masukkan, yakni bakteri E4 yang ada di larutan E4. Nah, pada hari ke-9, 10, 11, 12, serta hari ke-16, perbedaan sangat terlihat, di mana warna dari limbah organik, daun, dan lain-lain itu sudah menghitam atau coklat tua, dan bahan limbah rumah tangga itu sudah mudah untuk hancur, dan aroma pengomposan, proses pengomposan itu sudah sangat tercium. Dan pada hari 17, 18, limbah itu sudah hitam atau coklat tua, di mana menurut literatur tadi di awal, penjelasan di awal itu menandakan sudah matang, kompos sudah matang. Namun pada literatur lain dibutuhkan waktu 2-3 bulan agar kompos matang sempurna, sehingga limbah-limbah organik yang kita kompos itu mudah hancur dan mudah diaplikasikan ke dalam tanah dan tanaman. Namun selang waktu 10-18 hari ini sudah cukup dan bisa kita aplikasikan. Kemudian kita akan melihat video proses pembuatan.
Nah, di sini adalah proses pencacahan, di mana berfungsi untuk memperluas luas penampak kontak antara daun atau limbah organik, dalam hal ini daun, dengan larutan E4 yang berisi bakteri-bakteri dekomposer. Kemudian ini adalah pencampuran antara larutan E4, air gula, dan di mana dilarutkan ke dalam 1 liter air, di mana gula berfungsi sebagai sumber energi bagi bakteri-bakteri, sedangkan E4 sebagai bioaktivator untuk mempercepat proses pengomposan. Di sini dilakukan pencampuran bahan antara daun dan sekam padi, sedangkan mohon maaf untuk limbah rumah tangganya tidak terdokumentasikan pencampurannya karena aksidental. Di sini dilakukan pencampuran bahan yang telah tercampur sedikit demi sedikit dengan larutan bioaktivator E4 dicampur dengan gula, jadi bertahap per layer. Ini bahan-bahan sudah tercampur sempurna, tinggal ditiriskan dan dimasukkan ke dalam ember. Karena prosesnya berjalan secara anaerob, maka nantinya ember ini ditutup rapat dengan plastik dan dikunci dengan karet agar tidak ada sirkulasi udara yang terjadi atau yang masuk, sehingga proses pengomposan terjadi secara anaerob atau tanpa adanya oksigen. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dan padat dari saya tentang pembuatan pupuk kompos secara anaerob. Bila ada ketidakjelasan atau adanya pertanyaan yang mungkin mengganjal di benak penonton, bisa menghubungi IG saya di @muhammadrifkiardiansyah ataupun meng-email saya lewat email muhammadrifki@gmail.com. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, ataupun khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.